Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Sagittarius, pada kali ini kita akan melakukan readingan untuk kamu. Kita kali ini tidak menemukan tema sama sekali, tapi kita akan reading berdasarkan hasil bacaan atau kesimpulan dari bacaan kartu ini. Readingan ini untuk kamu yang berzodiak Sagittarius, jangan diambil hati dan jangan dibawa baper, dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, Sagittarius, melalui tebaran kartu ini diceritakan nampaknya ada seseorang yang akan siap-siap datang untuk melamarmu. Di sini akan terjadi yang namanya cinta segi empat, karena kamu sudah ada yang punya dan dia pun sudah ada yang punya. Tapi di sini tidak ada pengkhianatan sama sekali. Di sini menunggu momen yang tepat untuk maju. Di sini ada Ten of Cups. Di sini seseorang yang selama ini mengintai kamu yang tidak pernah kamu kira sebelumnya, tinggal menunggu waktu untuk maju, untuk melihat celah sama sekali bagaimana cara mengambil hatimu, bagaimana cara memasuki kehidupan kamu, dan bagaimana cara untuk membuatmu merasa spesial. Di sini Nine of Cups, dia sebenarnya tahu bagaimana cara untuk membuatmu merasa nyaman di dekatnya, dan kamu pun sebenarnya merasa nyaman di dekatnya. Bukan berarti kamu tidak merasa nyaman dengan orang yang sedang kamu jalani hubungan relationship saat ini, tapi terkadang kamu ingin, di sini ada Three of Swords. Di sini terkadang kamu ingin mencari suasana baru, kamu ingin mendapatkan perasaan baru, tantangan baru, bahkan yang berkaitan dengan masalah relationship, sehingga kamu pun tidak segan-segan menerima uluran tangan orang yang diam-diam selama ini mengintai kamu atau menginginkan kamu. Dia berasal dari jika saat ini kamu sedang menjalani relationship dari orang yang mungkin sedikit berada, dan orang yang selama ini pun mengintai kamu, yang diam-diam akan melamar kamu pun berasal dari keluarga bangsawan, berasal dari kelas atas atau ekonomi menengah ke atas. Intinya adalah dia mapan secara ekonomi, dia mapan secara ilmu pengetahuan, mapan secara perasaan, bahkan secara apapun itu, secara menyeluruh, yang menilai bahwa dia benar-benar siap menjalani yang namanya relationship secara serius. Di sini momennya dia hanya menunggu waktu yang tepat. Sini ada Ten of Cups bertemu dengan Page of Cups. Di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk maju. Jadi bersiap-siaplah untuk mendapatkan tantangan baru, bersiap-siaplah untuk mendapatkan kejutan-kejutan baru,
atau bahkan dari orang yang selama ini tidak kamu kira. Kejutan ini bisa berupa uh, dia nembak kamu secara langsung atau dia melalui perantara. Tapi tampaknya di sini ada di Emperor. Di sini di Emperor dia akan mendekati kamu dengan cara perantaraan, tidak secara langsung, karena dia tahu situasi kamu. Kamu sudah ada yang punya dan dia pun sudah ada yang punya. Sehingga tapi dia tetap bersikuku untuk maju, untuk nembak kamu, untuk menyatakan perasaannya terhadap kamu. Jadi di sini ada Three of Swords. Di sini Three of Swords, kamu disarankan untuk bersiap-siap menerima kejutan yang akan datang dari orang yang saya ceritakan tadi. Di sini ada Three of Wands. Di sini pada saat dia sudah nembak kamu atau pada saat dia sudah datang dalam hidup kamu, kamu akan mengalami yang namanya fase dilema. Kamu bingung memilih antara dia atau seseorang yang sedang kamu jalani relationship saat ini, karena dia berasal dari keluarga atau dia memiliki mapan secara finansial yang selama ini kamu butuhkan. Sehingga kamu pun bingung memilih. Kamu akan meminta waktu untuk menyendiri, meminta waktu untuk bertanya pada diri kamu sendiri apa yang sebaiknya kamu harus lakukan, karena kamu berada di antara dua pilihan. Sedangkan dia pun sebenarnya ada di antara dua pilihan, tapi secara hati dia akan tetap memilih kamu jika kamu membukakan hatinya untuk diri kamu, untuk dirinya. Nine of Swords di sini dia tidak segan-segan atau dia tidak tanggung-tanggung akan menguras semua finansialnya, akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, utamanya yang berkaitan dengan relationship terhadap kamu. Dia orangnya spontanitas, dia orangnya tidak suka basa-basi, tapi mengenai perasaan kali ini karena momennya tidak pas, maka dia menggunakan orang ketiga untuk mendekati kamu. Untuk konfirmasinya kita shuffle beberapa kartu untuk kamu Sagittarius. Oke, Sagittarius, di sini ada Four of Coins. Mungkin selama ini kamu merasa terperangkap di tengah gelimangan harta. Kamu memiliki banyak harta, tapi kamu diberikan banyak hadiah, kamu diberikan banyak kejutan berupa hadiah-hadiah yang menyenangkan kamu, berupa material dari orang yang kamu jalani selama ini. Tapi kamu terperangkap dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat membosankan. Kamu pun terperangkap dalam aturan-aturan yang membuat kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri, sehingga ketika orang ini datang, orang yang saya ceritakan tadi yang diam-diam akan mendatangi kamu, kamu merasa tertantang, kamu merasa membutuhkan orang ini untuk keluar dari situasi yang kamu alami selama ini. Karena meskipun kamu memiliki banyak harta, tapi kamu tidak memiliki kebebasan sama sekali untuk memilih, untuk menentukan arah mana hidup kamu. Kamu tidak memiliki sama sekali peluang-peluang untuk melihat dunia luar yang selama ini mungkin kamu inginkan diselingi berbagai material.
Nine of Coins di sini meskipun kamu bersama orang yang selama ini kamu jalani, tapi di sisi lain dalam diri kamu yang lain sebenarnya hati kamu beralih ke tempat lain. Kamu tidak fokus terhadap apa yang kamu jalani saat ini. Badan kamu ada di bersama orang yang kamu jalani selama ini, tapi hati kamu tidak bersama dengan dia. Di sini ada Six of Coins dan ada Ace of Cups. Ace of Cups dan Six of Coins. Di sini kamu ingin berhenti orang mengatur hidup kamu. Kamu tidak ingin diatur lagi. Kamu tidak ingin orang lain mengatur hidup kamu. Kamu ingin terbebas dari belenggu, meskipun itu belenggu yang berkaitan dengan harta, materi, atau kejutan-kejutan yang mungkin selama ini diinginkan oleh orang lain. Tapi kamu ingin terbebas dari itu karena di satu sisi kamu tidak bisa melihat dunia luar, kamu tidak bisa melihat keunikan-keunikan teman-teman kamu tidak bisa melihat keunikan-keunikan atau hal-hal yang beda. Mungkin selama ini kamu diberikan kejutan-kejutan yang umumnya sama, kejutan-kejutan yang sangat membosankan, yang benar-benar sudah tidak menggetarkan hati kamu. Oleh karena itu, ketika momen itu datang, ketika momen itu tepat, orang yang saya ceritakan tadi ingin mendatangimu akan terus-terusan mendatangimu. Kenapa? Karena dia bisa membaca situasi kamu, bahwa sebenarnya kamu tidak bahagia secara psikolog bersama orang yang kamu jalani saat ini. Dia bisa membaca bahwa sebenarnya yang kamu butuhkan lebih dari sekedar materi, lebih dari sekedar waktu, tapi kamu benar-benar membutuhkan orang yang bisa berada di samping kamu setiap saat, bisa membantu kamu keluar dari situasi-situasi yang memang dimana kamu membutuhkan seseorang untuk ada di samping kamu. Dan itulah mengapa dia akan segera datang kepadamu dan dia akan segera melamar kamu. Oke Sagittarius, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Sagittarius.